Biasa. kenikmatan yang hebat itu adalah dia nggak sempat mikirin yang masa lalu Ya, dan mengkhawatirkan masa depan. mengkhawatirkan masa depan. Jadi olahraga ekstrim itu salah satunya benar-benar membuat mereka belajar untuk menikmati, enjoy the moment, Iya. the present moment. Jadi bukti bahwa kalau kita fokus, Ya, itu hidup itu nikmat. Bal, kadang-kadang kita susah move on. Dan soal banyak istilah anak sekarang Iya. itu kurang move on, nggak bisa istilah move anak on. sekarang Ya. kan, trauma dengan kejadian-kejadian yang lalu, kejadian yang lalu masih diingat, dibawa-bawa Bahwa sampai sekarang. Kemudian kondisi kejiwaan karena ngingat ya. yang lalu, yang trauma, akibatnya kita nggak Hmm. produktif Ya. kayak gitu. Ya. Dan juga apa itu istilahnya, ada lagi Bal, overthinking masa depan, mau menikah ragu, Harus punya semua harus dulu. punya semua dulu. Beda dengan kita dulu. Iya, Kan gitu, nikah-nikah aja. nikah aja. Gitu kan kita nggak mikirin gitu ya. Ya menarik sih sebenarnya kalau kita lihat kehidupan di dalam siklus waktu ya gitu ya, awalnya siklus waktu. Nah bahwa apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan dengan masa lalu? Ya masa lalu kan udah lewat, udah sesuatu yang nggak akan bisa kita ubah harusnya kan begitu. Nggak perlu juga itu menjadi jeratan buat kita bahwa masa lalu kita yang kelam ya kan akan melahirkan kehidupan di masa datang yang kelam juga. Banyak fakta loh sebenarnya orang-orang yang sukses hari ini masa lalunya sangat kelam kan begitu. Nah masa depan sebenarnya dia eksis nggak? Hari ini di dalam kehidupan kita yang sehari ini kan enggak, dia belum terjadi. Coba kita bayangkan sesuatu di 5 tahun, 10 tahun. Pertanyaan saya Wal sebenarnya yang menarik kepada teman-teman di milenial, emang kamu yakin Wal bahwa kamu masih bisa hidup besok pagi, lusa? Kan gak ada yang tahu. Terus kenapa harus dipikirin? Itu ya Wal ya. Ya itu kan penyakit utama lah Bal ya. Penyakit utama. Penyakit kejiwaan utama. Kan kita lulusan psikologi kan. Kita belajar juga. Penyakit kejiwaan yang utama itu dua kan. Satu namanya kekecewaan. Yang udah lewat disesali. Kecewa. Yang kedua kecemasan. Banyak tuh teori-teori psikologi mengenai kecemasan kan. Ya. Masa depan yang belum jelas kita khawatir. Melahirkan kecemasan. Ya. Tapi tentu mereka kan counternya kan sederhana. Counternya ya kalau kamu nggak punya planning terhadap masa depan, suram dong masa depan kamu. Kan pasti pikiran mereka begitu. Ya kan, kamu buat perencanaan dulu dong untuk masa depan kamu kalau kamu mau sukses. Kira-kira. Terlalu banyak perencanaan Bal, akibatnya banyak bermenung. Banyak berbenung, banyak coret-coretan, coretannya direvisi. Ya kan? Melanjutkan kehidupannya berkurang. Terlalu banyak perencanaan. Perencanaan boleh, tapi terlalu banyak perencanaan yang dilandasi oleh kecemasan masa yang akan datang. Akibatnya nggak bisa mengerjakan apa-apa sekarang dan nggak bisa menikmati keindahan sekarang. Yang sekarang terlalu banyak ini mikir yang yang paling kerasa adalah akhirnya menghambat tindakan-tindakan masa kini karena terlalu khawatir kan gitu. Padahal sebenarnya makannya itu juga kok. Ya kan makan misalnya ya makan nasi, makan pakai lauk, memang 5 tahun ke depan nggak makan makanan yang sama lagi, kan makan sama juga harusnya. Ya kalau memang konsumsinya hanya sampai sebatas ini, kenapa harus ragu untuk menyongsong perjalanan waktu? Iya, jadi dua itu menghambat kehidupan kita, Bang. Dua hal tadi, satu kekecewaan, yang kedua kecemasan. Dua kan, atau masa lalu dan masa depan. Menghambat evolusi mental kita. Menghambat kenikmatan utama di dunia adalah hari ini. Saat ini. Itu sangat enjoyable kalau kita bisa menikmati yang ada sekarang. Yang depan kan belum tentu terjadi. Yang lewat udah lewat. Nah, karena nggak bisa kita perbaiki juga. Terlalu banyak mikirin yang lalu. Terlalu bikin banyak rencana masa depan, nggak bisa menikmati yang ada. Ya, enjoy dengan banyak sekali yang kita punya Bal. Kita nggak bisa enjoy karena terlalu mikirin tadi bikin banyak rencana masa depan.
Kalau orang planning misalnya terhadap masa depannya dia tentulah menyiapkan, oh nanti bagaimana kalau saya married, bagaimana nanti saya punya anak. Sebenarnya kan nggak salah-salah. Nggak salah. Boleh-boleh saja. Iya. Yang bahaya kan kalau mereka hidup Iya. di dalam perencanaan itu. Hidup dengan masa depan. Nah, hidup dengan masa depan. Hidup dengan ininya mereka. Atau hidup dengan perencanaan. Hidup dengan perencanaan. Tiap detik kerjanya merencanakan. Ya kan dia nggak bisa menikmati. Yeah. Kalau rencana sih penting, selalu kan Pasti. rencana penting. Nggak boleh hidup, yang penting nggak boleh hidup di sana. Jangan hidup di sana. Yeah. Kalau rencana penting. Ya karena selalu begin with the end in mind. Yeah. Ya kan? Yeah. Mulai dari waktu kita meninggal, Bal. Yeah. Hidup itu harus kita mulai daripada waktu kita meninggal. Waktu kita meninggal kita kepengennya seperti apa? Meninggalnya di mana? Ya. Ya dong. Meninggal di mana kita harus tentuin, Bal. Yeah. Orang yang datang banyak atau enggak? Kemudian orang-orang dekat kita ngomong mengenai kita tentang apa? Jadi rencana itu tetap penting, which is begin with the end in mind. Tapi jangan hidup jangan hidup dalam perencanaan, akibatnya tidak bisa menikmati yang tersaji sekarang, hidangan sekarang. Ya kan? Terus yang paling fatal yang saya lihat, yang paling fatal adalah kondisi traumatik itu. Mereka sangat traumatik terhadap masa lalu, kan begitu. Perlakuan bos masa lalu tuh kebawa-bawa sehingga muncullah stereotip terhadap tipe bos, kan begitu. Gak suka bos misalnya yang kulitnya hitam, gak suka bos yang mungkin ramah di depan tapi mungkin di belakang gak seperti yang dibayangkan. Ini kan muncul nih dalam kondisi pikiran mereka. Iya, pikirannya banyak, pikirannya kompleks. Banyak yang ditakutin, banyak yang ditraumakan. Itu kan membuat kabur kehidupannya. Membuat kabur dengan tadi yang sekarang. Jadi memang kenapa kita banyak mikirin yang lewat-lewat. Kenapa kita banyak mikirin atau hidup di masa yang akan datang. Karena dia tidak menggunakan waktunya yang sekarang. Yang istilahnya kan present moment kan. Dia nggak menghabiskan waktunya. Dia terlalu banyak menghayal. Terlalu banyak menghayal dan merenung. Ya kan? Nah kalau mungkin menghayal juga indah kali mungkin. Indah lah, tapi nggak selamanya menghayal itu indah. Itu keluar dari realita hidup. Iya, keluar dari realita. Menghayal itu indah, tapi kenikmatan untuk hadir sekarang lebih indah, Bang. Lebih indah. Nah, hadir sekarang ini, menikmati yang ada. Ya kan? Karena yang bisa benar-benar yang kita nikmati yang ada sekarang, Bang. Jadi kenapa dia masih mikirin masa lalu? Karena dia nggak fokus dengan yang sekarang. Padahal kenikmatan hakiki itu terjadi pada waktu kita fokus. Kita fokus mengerjakan sesuatu dengan penuh kesadaran. Itu dia kenikmatan. Itu kenikmatan. Contoh kita misalnya main tenis. Itu dia. Tenis kan fokus. Kalau lu nggak fokus, fokusnya kepada bola. Kalau lu nggak fokus, nggak lihat bola waktu ada itu nggak bisa dapat bolanya. Betul. Iya kan kalau nggak fokus nggak bisa main. Betul. Dan kemudian kenapa kita nikmat main tenis? Karena fokus. Kenapa olahraga ekstrim menyenangkan? Karena dia nggak sempat memikirkan masa lalu yang trauma. Dan nggak mau membayangkan apa yang nggak sempat. Gimana dia lagi manjat tebing masa mikirin yang nggak di depan. Tapi manjat tebing itu karena dia fokus. Betul. Nikmat banget. Luar Jadi biasa. kenikmatan yang hebat itu adalah dia nggak sempat mikirin yang masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Mengkhawatirkan masa depan. Jadi olahraga ekstrim itu salah satunya benar-benar membuat mereka belajar untuk menikmati, enjoy the moment, the present moment. Jadi bukti bahwa kalau kita fokus, itu hidup itu nikmat. Kalau kita fokus. Cuma kan nggak setiap hari kita bisa main tenis. Betul. Kan tenis paling seminggu berapa? 2 kali. Nggak setiap hari kita bisa manjat tebing. Betul. Nah memang tantangan kita bagaimana mengimpor kenikmatan itu dalam setiap detik kehidupan kita. Itu di susah dunia, itu. Di dunia itu kerja susah. apa Gimana lagi? rasanya naik tebing itu kita transfer sekarang. Ya naik tebing, manjat tebing sekali-sekali. Ya kan? Betul, ya kan? Kita sekarang.
Kalau tenis kita oke lah 2 kali seminggu, Bisa, golf betul, ya kita nikmati kan. Atau terjun payung misalnya. itu lebih nikmat lagi tuh. Gue belum pernah sih. Atau parasailing misalnya, atau pasti, bungee jumping kan pasti begitu. nikmat. Itu kan olahraga yang boleh dikatakan membutuhkan fokus ya. Fokus benar-benar ya untuk dia. Nah, gimana caranya memindahkan fokus itu ke sekarang? Waktu kita nggak lagi bungee jumping. Ya. Waktu kita nggak lagi ini ada olahraga yang ekstrim. Ya. Dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, Bal, gimana caranya kita itu bisa yang, fokus? Itu yang agak sulit yang untuk kita Mesti dilatih. Mesti dilatih. Jadi misalnya ya, tantangannya bagi kita, bagi teman-teman juga yang mendengarkan, tes bisa nggak kita menyadari, at least tantangan kita menyadari, Bal. Menyadari misalnya pakai baju kita sadarin kapan kita ngambilnya dari rak, kita perhatiin. Kapan kita masukin tangan kita perhatiin. Satu. Yang kedua, tantangannya gimana? 1 hari, setengah jam, kita bisa sadar dengan setiap detik perbuatan kita. Ya. Itu sulit sih memang. Sulit, tapi mesti dilatih. Harus dilatih. Ya. Sebenarnya kita punya kesempatan melatih kan, ada meditasi. Ya. Ada ibadah sholat kan. Ya, bisa ibadah, itu kan bagian juga dari latihan. Tapi kebanyakan kita justru pada waktu ibadah. Iya kan? Nggak fokus. Harusnya bisa ya. Itu latihan fokus sebenarnya. Itu latihan fokus. Karena kebanyakan dari hidup kita dihabiskan setiap hari kita nggak fokus. Tapi kita diingatkan dengan kita latihan meditasi, ibadah apa segala macam, berdoa. Fokus kan, belajar fokus. Jadi mesti kita cari kesempatan untuk belajar. Bagaimana belajar untuk satu saat fokus. Kalau kita fokus nggak ingat lagi masa lalu, nggak khawatir masa depan. Ya. Contoh lah misalnya kalau kita orang misalnya anak-anak itu misalnya melakukan rutinitas ya, mereka lari pagi kan. Kalau dia fokus pada saat momen dia lari pagi, dia bisa sangat menikmati yang namanya matahari, ya udara kan begitu, kemudian lingkungan di sekitarnya. Tapi kadang-kadang mereka sambil lari justru malah mendengarkan yang namanya musik, pikirannya melambung kemana sehingga aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan sebenarnya di luar kesadaran juga pada akhirnya jadi kayak kan seperti itu. Memang ada momen-momen tertentu yang membuat kita fokus, membuat kita terpaksa fokus. Ya kan tadi kita bicara olahraga. Sebenarnya yang tadi dengerin musik kan kita bisa fokus dan kita merasakan ada kenikmatan kan. Datang ke konser kan kita nikmat banget. Betul. Kenapa? Dengerin musik yang berdentum-dentum. itu luar biasa memang sih. Nikmat kan? Nonton bola misalnya. Nonton bola, kita fokus liatin bola. Nonton bola kita nggak peduli masa yang lalu apa yang terjadi, nggak akan mungkin gitu ya. Jadi itu sesuatu. Nah jadi intinya memang manusia itu saya pikir memang harus hidup dalam kondisi hari ini. Ya kondisinya hari ini. Karena apa? Karena kembali lagi masa lalu itu sesuatu yang sudah tidak mungkin diolah, diperbaiki, disesali. Kenapa? Sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Apa gunanya menyesali masa lalu kan nggak ada. Masa depan kenapa? Kita harus cemas. Terjadi juga belum. Oh boleh punya rencana, silakan kan begitu, boleh punya kalau rencana. Kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan sekarang, kita fokus dengan apa yang ada di depan kita. Kita udah lupa yang masa lalu dan masa depan. Tapi yang paling penting Bal, kalau kita fokus, kita mengundang keajaiban ke dalam kehidupan. Karena kita fokus. Fokus itu membuat kita inline atau align dengan apa yang ada di sekitar kita. Which is alam lah. Yang ada di sekitar kita, benda mati, benda hidup, orang-orang. Kalau ada orang di depan kita, kita bisa lihat. Bukannya main HP. Ya kan, kita juga bisa ada
tumbuh-tumbuhan dekat kita bisa lihat keindahannya. Dan bahkan Yang kita lu bisa sebut tadi, sentuh. lari pagi bisa lihat matahari Ya, terbit, terbit, ya kan? Ya. Lihat burung Lihat terbang. Nah kan, itu satu, kita melupakan yang lalu dan masa depan. Tapi sebenarnya di balik itu kita mengundang datangnya keajaiban. Dan hidup kita, memang ada yang kontribusi atas apa yang kita lakukan tiap hari. Tapi jangan kita meng-underestimate kontribusi dari invisible hand. Keajaiban yang diberikan kepada kita. Pertolongan yang diberikan kepada kita. Atau kemudahan. Kemudahan yang kita peroleh. Nah itu bisanya kita undang. Kalau kita bisa fokus, atau lebih luas lagi, menikmati apa yang ada sekarang. Oke, menarik mungkin.